Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sukri dari jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada mata kuliah Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam dengan dosen Bapak Dr. Hendrika SHI MSI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nafkah anak pasca kedua orang tuanya bercerai. Dengan tujuan pentingnya nafkah anak pasca perceraian dan untuk membandingkan aturan undang-undang tentang nafkah anak di berbagai negara. Pada video ini kita membahas 9 negara, ada Pakistan, Turki, Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Yang pertama, negara Pakistan. Negara Pakistan memakai dasar hukum Undang-Undang Perceraian Muslim tahun 1939. Aturannya yang pertama, orang tua yang memiliki gaji tetap harus membayarkan nafkah anak minimal sepertiga dari gaji yang diperolehnya. Aturan yang kedua, pengadilan dapat menentukan jumlah nafkah berdasarkan kebutuhan anak. Negara yang kedua yaitu Turki. Dasar hukum yang dipakai yaitu Undang-Undang Keluarga tahun 2002. Peraturan yang pertama, orang tua harus membayar nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Aturan yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, negara Indonesia. Dasar hukum yang dipakai oleh negara Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Peraturan yang pertama, orang tua wajib membiayai anak sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan setempat. Yang keempat, negara Malaysia. Negara Malaysia memakai dasar hukum Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1984. Peraturan yang pertama, orang tua harus membiayai nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Negara yang kelima yaitu Brunei. Dasar hukum yang dipakai oleh negara Brunei adalah Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1999. Peraturan yang dibuat oleh negara Brunei yang pertama, orang tua harus membiayai nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua yaitu jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, negara Mesir. Dasar hukum yang dipakai oleh negara Mesir yaitu Undang-Undang Keluarga tahun 1985. Peraturan yang dibuat oleh negara Mesir yang pertama, orang tua harus membiayai nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua yaitu jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Yang ketujuh, negara Aljazair. Negara Aljazair memakai dasar hukum Undang-Undang Keluarga tahun 1984. Peraturan yang pertama, orang tua harus membiayai nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Negara yang kedelapan yaitu Tunisia. Dasar hukum yang dipakai oleh negara Tunisia adalah Undang-Undang Keluarga tahun 1956. Peraturan yang dibuat oleh negara Tunisia yang pertama, orang tua harus membayar nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, negara yang terakhir yaitu Maroko. Maroko memakai dasar hukum Undang-Undang Keluarga tahun 2004. Adapun peraturan yang dibuat oleh negara Maroko yang pertama, orang tua harus membayar nafkah anak secara proporsional dengan penghasilan yang diperolehnya. Peraturan yang kedua, jumlah nafkah ditentukan oleh pengadilan. Demikian peraturan di berbagai negara apabila orang tua bercerai dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.